Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni, CGP Angkatan 6 dari SDN Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Beliau adalah sosok anak bangsa yang mengabdikan perjalanan hidupnya, berjuang mengabdi pada bangsa Indonesia, melepaskan diri dari perbudakan menuju kemerdekaan melalui pergerakan dalam bidang pendidikan. Ajaran yang menjadi slogannya yang terkenal adalah Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Artinya, seorang guru di depan harus mampu menjadi contoh bagi anak didiknya, baik sikap maupun pola pikirnya. Di tengah harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi, dan di belakang mampu memberikan dorongan moral kepada anak didiknya atau sebagai pemberdaya menuju kemerdekaan peserta didik. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru sebagai pendidik diharapkan mampu sebagai penuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibatkan peran pendidik seperti seorang petani. Petani berkewajiban merawat tumbuhannya sesuai keharusannya. Petani tidak dapat memaksa agar tumbuhan jagung yang ditanamnya akan tumbuh menjadi padi. Begitupun dengan pendidik. Pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Salah satu dari sekian banyak pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan yang diterapkan haruslah berpusat pada murid atau menghamba pada sang anak. Hal ini mengandung arti bahwa seorang pendidik harus lebih mementingkan anak didik daripada kepentingan dirinya sendiri atau karirnya. Pendidikan yang diterapkan tidak boleh bertujuan untuk menciptakan peserta didik sesuai dengan yang kita inginkan. Layaknya jika memahat batu menjadi sebuah patung. Tetapi pendidik selayaknya berperan sebagai penuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat yang ada dalam diri anak didik untuk memperbaiki laku dan tumbuhnya. Peran pendidik serta peran anak didik. Dalam konsepsi Ki Hajar Dewantara, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut pendidik, yaitu perannya sebagai satu pamong yang merupakan pendidik berkewajiban mengajar dan mendidik, menuntun tumbuhnya kekuatan-kekuatan kodrat yang ada dalam diri anak didik. Dua, sebagai guru, harus mampu memberikan teladan, motivator, dan pemberi dukungan, dorongan kepada anak didik. Yang ketiga, sebagai pemimpin. Pemimpin harus memiliki kewibawaan untuk dapat memengaruhi anak didik. Adapun peran anak didik dalam proses pendidikan adalah mereka bebas mewujudkan berbagai potensi atau minat dan bakatnya melalui belajar secara aktif dan kreatif, baik mandiri maupun secara berkelompok, dan wajib taat pada aturan sesuai kesepakatan. Implementasi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara di SDN Pamijahan.
Karena SDN Pamijahan terletak di daerah lokasi wisata religi, yaitu daerah wisata religi Pamijahan, di sini terdapat Goa Saparwadi, makam Kangjeng Syekh Abdul Muhi, Cai Kahuripan, dan masih ada lagi. Di mana daerah wisata Pamijahan sudah terkenal ke pelosok negeri. Karakteristik mata pencaharian penduduknya adalah kebanyakan pedagang, jasa penginapan, jasa pemandu wisata, dan lain-lain. Hal tersebut membutuhkan sumber daya yang cakap dalam berkomunikasi dengan baik. Kemampuan mengelola rumah inap yang ramah pengunjung, kemampuan bertransaksi dalam bidang perdagangan. Maka penumbuhan karakter atau budi pekerti yang baik merupakan hal yang harus diutamakan atau diperhatikan. Budi pekerti juga merupakan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Sekaitan dengan itu, diterapkanlah pembiasaan yang diharapkan dapat memupuk budi pekerti luhur pada peserta didik di sekolah kami. Adapun pembiasaan tersebut antara lain 1. Budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua, membaca Yasin bersama setiap hari Jumat sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, sholat duha berjamaah. Yang keempat, adanya Jumat beramal. Yang kelima, adanya kegiatan ziarah, misal dilaksanakan setiap akan menyambut bulan suci Ramadan. Contoh dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 6 SDN Pamijahan pada materi membuat laporan hasil pengamatan, di mana objek pengamatan yang diarahkan adalah tentang berbagai objek wisata religi yang ada di wilayah Pamijahan. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian mereka diarahkan untuk berbagi peran, seperti ada yang sebagai penulis, yang bertugas mempresentasikan, yang bertugas mengeksplor materi yang menunjang tugas disusun mereka pada HP yang sudah mereka bawa. Sebagai bukti keberhasilan diskusi tersebut, terlihat adanya peran aktif mereka ketika berdiskusi. Mereka terlihat senang dan antusias. Tantangan dan solusi. Tantangan yang ada pada pelaksanaan kegiatan tersebut adalah 1. Membutuhkan waktu yang relatif lama. Yang kedua, menuntut guru memiliki keterampilan khusus dalam proses pembimbingannya agar tidak terjadi sebagian siswa hanya mengekor teman kelompoknya. Dan bila tidak diarahkan, maka akan ada sebagian siswa yang tidak memedulikan temannya yang kurang memahami pelajaran. Solusinya adalah kita bisa berusaha lebih mengenal sedikit banyak karakteristik dan level kemampuan dari siswa kita. Yang kedua, selalu menyediakan waktu khusus untuk mengetahui kemajuan setiap siswa dengan mengevaluasi mereka secara individual setelah bekerja kelompok. Yang ketiga, kita bisa membuat aturan yang jelas baik dalam waktu pengerjaannya ataupun batas pengumpulannya. Pendidik hendaknya mengabdi berdasarkan pada panggilan jiwa yang memiliki bekal ilmu yang mumpuni agar mampu mewujudkan berbagai potensi atau minat dan bakat peserta didik dalam rangka mempertinggi derajat kemanusiaan menuju sempurnanya hidup yang merdeka. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga paparan yang saya berikan, yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.